Halo teman-teman, perkenalkan saya Enter Christian Wijayanto, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Di video ini saya akan membahas mengenai sosiologi pariwisata, struktur dan fungsi kepariwisataan, serta interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal. Yang pertama, sosiologi pariwisata. Mengapa kita perlu mempelajarinya? Hal ini dikarenakan semakin maraknya fenomena dan permasalahan sosial yang timbul. Makanya, kegiatan pariwisata sedang tumbuh pesat sebagai bidang yang secara sosial ekonomi memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Sebagaimana kita tahu, kegiatan kepariwisataan ini melibatkan orang, lembaga, dan juga dinamika interaksi sosial untuk memenuhi kepentingan kegiatan kepariwisataan. Oleh karena itu, sosiologi pariwisata disebut sebagai studi tentang individu dan masyarakat atau organisasi dan lembaga sosial yang berhubungan dengan layanan kebutuhan perjalanan yang berhubungan dengan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan. Terus yang kedua, mengenai struktur dan fungsi sistem kepariwisataan. Untuk strukturnya sendiri dirangkum menjadi 4 bagian. Yang pertama, statistik dan penelitian. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, promosi dan pemasaran. Dan yang keempat, penelitian dan pendidikan. Terus selanjutnya, fungsi sistem kepariwisataan terdiri dari 4 fungsi. Nah, fungsi yang pertama yaitu melakukan pendataan sumber-sumber potensi daerah, terutamanya di sektor pariwisata, termasuk pemetaan wilayah pariwisata, pembuatan peta tematik daerah wisata, dan sebarannya berdasarkan jenis objek wisata. Fungsi yang kedua, menyediakan fungsi pengelolaan basis data pariwisata. Fungsi yang ketiga, menyediakan sistem informasi pariwisata. Nah, di fungsi yang ketiga ini meliputi jenis dan deskripsi objek wisata, program wisata, dan lain-lain. Terus yang kedua meliputi sarana dan prasarana wisata, yang meliputi di dalamnya termasuk hotel, restoran, tempat makan, ibadah, SPBU, dan lain-lain. Terus fungsi yang keempat, menyediakan sistem aplikasi kepariwisataan. Nah, di fungsi yang keempat ini meliputi administrasi pengunjung, seperti retribusi, statistik pengunjung, dan lain-lain. Terus yang kedua itu meliputi sistem layanan wisata, seperti pemesanan tiket, koordinasi dengan sistem perhotelan, dengan biro pariwisata, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, mengenai interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal. Wisatawan yang mengunjungi suatu daerah didorong oleh motivasi untuk mengenal, mengetahui, atau mempelajari berbagai hal. Nah, contohnya seperti kebudayaan, kehidupan masyarakat, keindahan alam, berbagai jenis kuliner, dan masih banyak lagi. Selama berada di daerah tujuan wisata, wisatawan pasti berinteraksi dengan masyarakat lokal. Bukan saja dengan mereka yang secara langsung melayani kebutuhan wisatawan, melainkan dengan masyarakat luas. Hubungan antara wisatawan dengan masyarakat lokal bersifat sementara. Ada kendala ruang dan waktu, sehingga tidak ada hubungan yang mendalam. Terima kasih untuk yang sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya.